Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Anandityo Abdur Zaki dengan NIM 09031282 3280553 dari kelas Sirek 3B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam lingkungan profesional serta metode untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi. Presentasi ini didasarkan pada materi komunikasi, communication training dari chapter 1. Presentasi saya ini berfokus pada perbaikan berkelanjutan dalam komunikasi melalui pendekatan dua prinsip, yaitu prinsip PDCA atau Plan Do Check Action dan prinsip 7C. Kualitas dalam komunikasi. Pentingnya komunikasi yang berkualitas. Jadi komunikasi dalam konteks profesional tidak hanya sekedar berbicara atau mengirim pesan, melainkan juga harus memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan baik oleh penerima atau audiens. Kualitas komunikasi memainkan peran penting dalam mendukung kolaborasi tim, memastikan semua anggota tim selaras dengan tujuan bersama, dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan tim. Di sini ada prinsip 7C. Apa sih gunanya prinsip 7C ini dalam komunikasi? Ya, prinsip 7C ini gunanya untuk mencapai komunikasi yang efektif. Jadi kita dapat menerapkan prinsip-prinsip 7C. Di sini ada 7 prinsip 7C. Yang pertama ada clear, kedua konsis, ketiga konkret, keempat korek, kelima koheren, keenam komplit, ketujuh ada courteous. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prinsip yang pertama, clear atau jelas. Jadi pesan yang kita sampaikan itu harus disampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Jadi kita tuh juga harus menghindari kata-kata yang ambigu sehingga audiens atau lawan bicara kita yang mendengarkan informasi dari kita itu tidak kebingungan. Kedua ada konsis atau ringkas. Jadi kita tuh harus menyampaikan pesan dengan singkat dan langsung to the point atau ke inti. Jadi jangan bertele-tele dan dan kita tuh harus menghindari informasi yang tidak relevan yang hanya akan membingungkan penerima atau audiens nantinya. Ketiga ada konkret. Jadi, informasi yang kita gunakan harus sesuai fakta, data, atau contoh yang jelas dan nyata. Untuk keempat ada korek atau benar ya. Pasti kita tuh memastikan ak- pesan yang akurat dan benar dari segi informasi dan bahasa. Kesalahan kecil saja bisa menyebabkan ketidakpercayaan dari audiens kepada kita. Kelima ada koheren. Pesan harus disusun secara logis dan memiliki alur yang baik sehingga penerima tuh dapat mengikuti dan memahaminya dengan mudah. Keenam ada komplit atau lengkap. Ya, informasi kita tuh harus memberikan semua informasi yang diperlukan agar penerima nantinya atau audiens tidak perlu mencari penjelasan tambahan. Ketujuh ada courteous. Courteous atau sopan. Dalam berkomunikasi, tentunya kita harus sopan dan hormat kepada lawan bicara kita dengan menghargai perbedaan budaya dan latar belakang penerima. Ya, kalau kita berkomunikasi dengan tidak sopan, ya bisa saja sang penerima tidak setuju atau tidak mau mendengarkan informasi yang kita sampaikan itu nantinya. Dengan menerapkan dengan menerapkan prinsip 7C ini, kita dapat memastikan komunikasi yang efektif, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Siklus PDCA dalam komunikasi. PDCA di sini merupakan singkatan dari Plan Do Check Action. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai plan. Jadi, menetapkan tujuan komunikasi dan strategi yang akan digunakan. Misalnya nih, panduan gaya komunikasi agar pesan yang diterima
pesan dapat diterima dengan baik oleh berbagai audiens. Kedua, ada do. Implementasi dari rencana yang telah dibuat. Misalnya, jika dalam tahap perencanaan, tahap sebelumnya, kita memutuskan untuk menggunakan video konferensi, misalnya Zoom, Google Meet. Pada tahap ini kita mulai mengadakan rapat secara online. Sangat penting untuk melaksanakan rencana terlebih dahulu, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ketiga, ada cek. Jadi setelah pelaksanaan atau do, sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi apakah rencana komunikasi sudah berjalan sesuai harapan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang mungkin belum terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sebelumnya. Yang terakhir ada action. Jadi tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Jika ditemukan masalah dalam tahap cek, ya kita harus segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut agar menjadi sempurna dan sesuai harapan kita. Nah, di sini ada studi kasus. Studi, studi kasus yang saya ambil merupakan studi kasus komunikasi yang buruk dalam dunia bisnis. Misalnya nih, sebuah perusahaan teknologi meluncurkan produk baru tetapi tidak mencapai target penjualan. Setelah diselik, setelah diselik, setelah diselik, setelah diselidiki lebih lanjut, ditemukan bahwa tim pemasaran tidak mendapat informasi yang cukup dari tim produk. Sehingga kampanye pemasaran mereka tidak sesuai dengan fitur utama produk. Nah, di sini ada tiga hal yang bakal saya jelaskan. Pertama ada analisis, kedua solusi, ketiga langkah pencegahan. Dari analisis mengenai studi kasus tersebut, masalah utamanya ya kurangnya komunikasi yang jelas dan lengkap antara tim produk dan pemasaran. Dengan kurangnya komunikasi yang jelas, ya terjadilah kekacauan pada saat pemasaran produk. Kedua ada dampak. Ya dengan kampanye pemasaran yang tidak efektif, pelanggan menjadi bingung dan akhirnya berpengaruh pada penjualan. Solusi. Di sini saya mempunyai dua solusi. Solusi yang pertama menerapkan 7C dalam komunikasi antar tim. Dengan memastikan informasi yang disampaikan antara tim adalah jelas, lengkap, dan tepat waktu. Kedua, meningkatkan kolaborasi lintas tim dengan saluran komunikasi yang terintegrasi, seperti platform manajemen proyek atau komunikasi internal yang konsisten. Nih, langkah pencegahan. Jika saya adalah seorang manajer, saya akan melakukan tiga hal. Pertama, membuat protokol komunikasi yang memastikan aliran informasi antar tim itu bagus. Kedua, mengadakan sesi evaluasi rutin untuk menilai efektivitas komunikasi antar tim. Ya, menurut saya, sesi evaluasi itu sangat penting ya. Jadi jika di, jika di antara tim saya mempunyai kekurangan atau kesalahan, ya bisa dievaluasi agar selanjutnya kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Ketiga, meningkatkan pelatihan komunikasi bagi seluruh anggota tim untuk memahami pentingnya penyampaian pesan yang efektif. Ya, pesan itu harus disampaikan dengan efektif dan tidak bertele-tele. Nah, ketiga hal ini menurut saya sudah cukup penting ya jika saya menjadi seorang manajer agar kasus tersebut tidak terjadi lagi dan bisnis saya akan berjalan dengan lancar. Kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci kesuksesan karena memastikan bahwa pesan disampaikan dan dipahami dengan jelas, baik dalam organisasi maupun kehidupan kita sehari-hari. Dengan menerapkan siklus atau prinsip PDCA, Plan, Do, Check, Action, proses komunikasi dapat terus diperbaiki melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan, evaluasi, dan tiga tindakan perbaikan. Lalu juga prinsip DCC, clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous yang sudah saya jelaskan tadi juga dapat membantu memastikan bahwa pesan disampaikan secara jelas, ringkas, dan sopan.
sehingga dapat menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kolaborasi, serta mendorong peningkatan kinerja tim secara keseluruhan. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.